Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Ini ada Suprafit yang bro. Jadi motor ini tuh nggak ada tenaganya. Cuman nggak adanya itu nggak selalu ketika mesin agak panas. Nah, kata yang punya kayak gitu. Jadi jalan sekiloan gitu, mesin mulai panas itu tenaganya mulai hilang-hilang. Nah, tapi dia nggak berbet. Di gas tuh nggak berbet nggak. Ini tadi udah saya coba di gas itu nggak berbet. Terus kalau dipakai nanjak itu ketika dapat tanjakan bukannya istilahnya gereng ya. Kan ada kalau penyakit di kampas kopling, kampas ganda, pokoknya di bagian tenaga itu kan di gas itu kan ngek mesin teriak tapi nggak jalan ya gitu. Kalau ini nggak katanya ya, herannya katanya itu terkadang kalau udah ketemu parahnya ya dipakai mendaki itu biar gigi satu itu nggak kuat nanjak kan bro. Cuman nah, tadi ketika saya gas coba saya tarik gasnya agak kenceng ya spontan gitu, dia itu gasnya itu gitu nggak bisa langsung weng kayak gitu, nggak kayak kayak ada yang nahan, kayak dibilang berpet ya nggak berpet sih, kalau dipakai santai maksudnya overtake-nya planet gitu enak aja, tapi ketika digas langsung agak ngejut gitu, dia itu gitu kayak limit lah bisa dibilang seperti itu. Oke, sekarang saya mau coba cek di bagian noken as ya. Jadi kita buka dulu di area sini, setelan klep. Waduh, sorry. Ini biasanya kalau noken as itu mulai gundul, motor itu tenaganya mulai turun ya. Kalau noken as itu mulai lemah ya. Dinyalainnya enak, hidupnya enak, tenaga ya ada gitu. Tapi begitu dapat tanjakan dia biasanya loyo. Padahal kampas kopling, kampas ganda itu nggak ada terasa slip atau gerung gitu, nggak ada. Tapi kalau kita coba nyalain kayak gini digas itu teriak kayak gitu. Nah, oke. Buka dulu ya di bagian tutup ininya. Nah, nanti apabila dirasa setelannya noken asnya bagus, setelan klep normal, bisa juga dicek di klepnya, bisa cek klepnya bocor. Oke, ini saya coba topkan ya, karena motornya kan hidup normal ya. Tanda ini kita sesuaikan ya. Nah, ini di sini ini setelan klep normal di 0,05. Kita longgarkan semua kan bro, semuanya kita longgar. Coba kita cek juga top sininya, karena kan ada dredetnya tadi ya. Kalau ini geser satu mata aja ya pengaruh di tenaga. Coba cek loh, ini kayak geser, di sana titiknya pas tapi di sini kok kayak nggak pas ya. Nah, bisa dilihat, kelihatan nggak ini? Nah, itu nggak tanda T ya. Coba saya sesuaikan di tanda T untuk bagian sini. Nah, ini T. Ini tanda T. Ini ya top lah, masuknya top. Oke, paling mudah untuk noken as seperti ini. Kalau nggak mau bongkar semuanya, ini saya untuk permulaan aja ya ngecek noken as. Tapi nanti misalkan nggak ya, kita buka semuanya, kita bongkar semuanya kan bro. Bisa dengan cara ini, dikendorkan full kendor, itu bisa juga. Setelan klepnya ini kita kendorkan dulu full kendor. Nah, ciri-ciri noken as yang wale aus itu gimana sih mas, selain tenaga kayak gini? Kalau kita cek secara dari luar gini ya, nggak dibuka, ciri-cirinya itu ada suara kayak ngelitik ya, kayak suara klep kendor biasanya, padahal setelan klep itu normal. Nah, itu bisa
ataupun setelan klep itu berubah-ubah, sering berubah. Padahal baut atas bawah ini, baut setelan klep itu udah kenceng. Misal kita setel, kita pakai jalan 1 kilo 2 kilo itu berubah-ubah. Nah kayak gitu itu. Terus terkadang motor itu kadang langsam, nah, kadang nggak langsam gitu. Nah, umat-umatan. Kadang normal gitu, kadang nggak normal ya. Langsamnya itu kadang mati-mati sendiri. Oke, kita coba cek ya. Nah, bootnya gini aja. Ini boot yang di tengah ini kita cabut sekalian. Ambil, kita pasang bootnya ini. Kita tarik. Nah, terkadang itu masih nyangkut kan bro. Pastikan bautnya ini longgar, ataupun kita lepas sekalian bautnya juga nggak apa-apa. Baut setelan klep. Nah, oke. Nah, ini kita cek. Nah, ini kalau dilihat dari noken asnya itu kayaknya masih lumayan Kang Bro, belum habis, noken asnya, tapi kok udah bermasalah. Nah, masalah itu juga bisa timbul karena ini Kang Bro, dekompresi ini. Nah, kalau dekompresi ini bermasalah, itu dia juga bisa mengakibatkan dedet-dedet dan tenaganya nggak full terus menerus. Ya kayak ini tadi kan dibilang dingin enak, panas gak enak. Nah, ngeceknya piye ya? Biasa kita putar gini, ini kan los, ini nyangkut. Nah, kita putar coba, kita putar gini. Nah, ini kadang ada ngelosnya. Nah, itu salah satu penyakit dekompresi. Harusnya ketika di sini ngelos ya, di sini tuh nyangkut. Ngelos di sini kan nyangkut. Nah ya ini ngelos ya kan, ngelos. Nah ini berarti noken as atau dekompresinya bermasalah. Cara paling hemat yaitu kita ganti dekompresinya. Dekompresinya kita ganti kalau ada, ataupun paling hemat, kita lebih hemat lagi, kita buang aja dekompresi jadi tanpa dekompresi, itu bisa. Terus kalau nggak mau resiko ya ganti noken as yang plus dekompresi. Kalau aftermarket itu udah ada dekompresinya. Ini ngelos ya. Nah ini kan, nah ini ngelos. Nah, harusnya kan gini, kesini tuh nyangkut one way dia. Nah ini ngelos. Nah ini ngelos. Lihat tonjolannya. Ini tonjolannya kan di sini ya. Ini kalau kesini kan bisa, kesini tuh nggak bisa. Nah ini bisa Kang Bro. Nah ini bisa. Nah ya kan bisa, ngelos. Nah kadang enggak, kadang nyangkut. Nah kadang ngelos. Nah ini ngelos. Tonjolannya di sini. Ini patokan ini ya. Ketika di sini ngelewati ini, dia nggak bisa ke sana ya. Coba ya dorong lagi. Nah ini bisa. Nah bisa. Walaupun ini berat, ini keras Kang Bro. Nah tapi kadang bisa. Nah ini kenapa ini berpengaruh ke tenaga? Nah ini loh, kuncinya itu di sini. Nah di noken as ini ada kayak cowaan. Ada posisi di mana posisinya itu, nah kayak gini ya. Ini itu lebih tinggi daripada ini, ya kan ini. Dan ini rendah. Jadi ini posisi sepatu templarnya itu kan ngambang di sini. Dia kekunci ini. Kalau dia geser, otomatis sepatunya nanti bisa di atas ini. Nah itu yang mengubah, yang membuat kadang setelan berubah-berubah. Dan itu yang membuat motor itu bisa jadi hilang tenaganya. Kadang ada, kadang hilang kayak gitu. Saya coba ambilkan noken as yang baru ya. Nah ini noken as, salah satu contoh noken as yang masih baru. Lihat ya, tonjolan yang di samping ini ya, di samping pinggir ini ya, yang ngikut di sini itu lebih rendah daripada ini, ya kan. Tapi ada posisi yang lebih tinggi, contohnya ini. Nah ini kan posisinya lebih tinggi, ya kan.
Jadi ketika ini nyangkut, ini dia pasti ketemu di posisi terendah untuk sepatunya. Nah, ini kan ada yang lebih tinggi. Nah, yang dekat dengan cowakan ini kan ada lebih tinggi. Nah, ketika ini muter dan ini ketemu dengan sepatu templarnya, nah, itu otomatis kompresi akan hilang, ya agak sedikit hilang. Harusnya kan di sini dia. Nah, ketemunya di posisi yang terendah. Jadi kompresi bisa full. Nah, kalau ketemu di sini, nah gitu. Ya salah satu kekurangan Noken As dengan sistem dekompresi yang seperti ini itu salah satunya ya kayak gini. Salah satu kekurangannya. Kalau kelebihannya ya di engkol itu ringan, ya kan? Beda dengan yang kayak misal ini misal ya kayak Jupiter MX, kayak Shogun itu yang di sini di samping itu ada bandulnya. Nah, bandulnya juga punya kelemahan. Dia kadang bunyi cetok 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 kalau langsamnya terlalu rendah. Ini saya contohkan, si puter gini ya, puter sini kan muter ya, ini kan muter. Nah ini ya muter. Tapi kesini kan nggak muter, harusnya ngunci. Nah ini nggak muter sama sekali, walaupun saya gerakkan kayak apa ya nggak muter, ya kan? Ini ketika gini, dekompresi langsung ngunci, Kang Bro. Nah ini dekompresi langsung ngunci ya, ngunci. Sedangkan yang ini itu nggak ngunci. Ketika saya geser ke sini, lihat ya ke sini ya, saya tekan gini. Nah masih bisa muter, oh, bisa muter lihat. Tonjolan ini ya masih bisa digeser walaupun berat, cuman bisa, harusnya nggak bisa, harus ngunci total. Ini bisa, oh ini bisa muter ya kan. Nah, harusnya kayak ini loh nggak bisa. Nah jadi sebenarnya intinya ini tuh yang rusak itu bukan noken asnya tapi dekompresinya. Cuman di wilayah saya itu nggak ada yang jual dekompresi. Nah ini sebenarnya kalau yang punya itu masih muda, masih seger lah ya, nom-noman kayak aku lah, itu dilepas aja udah cukup. Ini aku lepas ya, pasang lagi bearingnya, pasang udah normal enak, tenaganya udah full. Hanya saja kan yang punya udah bapak-bapak ya kan, yang pinginnya itu motornya itu normal gitu loh, nggak yang di aneh-aneh, nggak dimodif-modif. Nah yang dipinginkan itu seperti itu. Jadi kita ganti akan as saja full dengan dekompresinya kayak gini, jadi nggak beresiko ya, motor gak ada modif-modifan aneh-aneh dan engkolannya juga tetap ringan. Kalau ya ini dilepas takutnya terlalu berat lah, karena aku ya sing engkol ya cek pangga enteng ya. Cuman namanya orang kan ya kan, takutnya bapak itu bilang oh ngeluh terlalu berat. Nah, oke, ini langsung didelep neng ini. Tapi jangan lupa posisi tonjolannya ini tetap menghadap ke belakang ya, menghadap ke arah piston, jangan ke depan gini nanti nggak masuk. Nah gini ya. Nah oke, udah masuk ya. Nah ini udah masuk. Jangan lupa bushingnya juga dipasang kembali ya Kang Bro, bushing ininya. Nah ini untuk nahan gigi sentriknya ini, nah, biar nggak geser-geser. Oke, penyakit-penyakit seperti ini kadang itu simple, tapi banyak yang masih awam, masih minim pengalaman tentang hal-hal seperti ini. Karena banyak dari mekanik itu gini Kang Bro, kebanyakan ya, yang saya tahu itu mereka itu kebanyakan itu merasa itu udah pinter gitu loh. Wah aku pinter, terima tutorial ngono-ngono ki ya udah. Nah, kadang itu kayak ya aku sih nggak nuntut harus nonton punya aku sih nggak, cuman kebanyakan orang itu kayak gitu. Aku sendiri juga masih belajar, selain dari pengalaman aku ya masih masih menuntut ilmu gitu loh. Ini rencana mau belajar lagi, ini libur sih bengkel ya. Oke, ini sini kita posisikan ke tanda T ya, di sini di tanda top sini ada tanda T. Nah itu ya, di posisi tanda T atau posisi top kompresi baru ini dipasang. Kalau dipasang kok dirasa cepet ya, ya dibuka sini di dekat persneleng sini itu ada baut 10 ya, di sebelahnya as persneleng. Nah itu dibuka, nanti keluar olinya. Bisa juga dibuka baut 14 yang di bawahnya sini, nah, yang ada pernya itu. Nah itu juga bisa, tapi enaknya cuman dibuka di baut 10 sini. Oke, saya akan coba dulu ya.
bayar. Oke Kang Bro, setelah semua dipasang dirasa udah top ya, top kompresi. Tadi kan di sini udah tanda T, yang di sini titiknya itu lurus dengan di sini. Nah, ya, ini ada titik di sini. Tuh lurus, ya udah, berarti udah top. Nah, setinggal nyetel setelan klep. Setelannya kalau motor ini sekitar 0,05 mili. Ya, nolnya dua kali, bukan 0,5 mili, bukan 0,05, nolnya dua kali. Jadi di bawah 0,10 itu nolnya dua kali. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang semua ya. Ini karbunya belum saya otak-atik, belum saya apa-apakan ya. Jadi bawaannya tadi kayak gitu ya, kayak gitulah. Sekarang coba nyalakan. Oke, hidupnya enak, langsam enak, coba. Weh, respon ya. Nah, mengikuti apa yang ku mau. Weh, digas-gas gini ya, dia ngikut ya. Coba agak digeber ya. Weh, enak. Tarikannya Supra banget. Semut, enak pokoknya. Ini kayaknya udah nyaman sih. Kalau tak rasa ini udah nyaman. Kalau tadi itu kayak berat loh, kayak nek istilah wong Jawa itu enek sing gondeli ngono. Bu genderuwo apa yang gondeli. Intinya nggak bisa los. Dia mestinya teriak cuman nggak selos ini. Agak nah, teriaknya itu berat gitu, lambat. Kalau ini kan tarik sedikit gini. Nah, itu kan normal. Wes, gitu aja dulu. Aku mau ngetes tapi pakai action cam lagi lah. Wes gitu aja, saya yakin ini udah enak. Jadi penyakit yang seperti ini itu sepele tapi sulit. Sepele tapi sulit ya. Penyakit yang seperti ini yang jelas membutuhkan pengalaman lah gitu. Kalau cuman belum pernah dapat pengalaman seperti ini itu nggak bakalan ketemu, susah sekali ketemunya. Tapi berhubung saya sudah sering kali bongkar mesin otak-atik secara teori, secara sembarang wis tak lakoni kabeh. Ya wis nggak heran lagi penyakit-penyakit macam ini. Nah, gini. Ini. Nah, ini tekan, kenceng, kenceng, tekan terus. Nah, ini kan muter. Nah, ini muter. Nah, muter. Nah, gitu caranya ngeceknya. Oke. Noken as masih bagus. Ini kalau saya simpen, saya pakai di motor. Misal ada orang yang pas nggak punya duit, noken asnya gundul, dipasang bisa. Dengan cara melepas dekompresinya masih bisa digunakan ini. Gitu aja. Jangan lupa di like, di subscribe. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motornya langsam terus yo, dari tadi masih hidup. Dari tadi yo. Dari tadi masih hidup, enak. Dan suaranya halus. Duk 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 kayak gitu, stabil banget suaranya, halus. Sebelumnya suaranya kasar loh. Ngelitik, ngelitik terus, padahal setelan klep standar normal ya.